Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ikhtiar CH? Apa kabar teman-teman bonsai? Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Oh ya, kali ini ikhtiar CH jalan-jalan ke rumah Bapak Suyata atas salah satu PBBI cabang Klaten. Ayo kita belajar dengan beliau karena beliau sangat murah ilmu. Tak perlu lama-lama, yuk kita check it out. Let's go. Oke ya teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di Paseban Bonsai Kyoto di Klaten, Yogyakarta. Ini sungguh kesempatan luar biasa biar dia bisa hadir di Paseban Kyoto. Dan sebenarnya sudah dari tadi saya belajar dengan beliau, dan beliau ini sangat murah ilmu, sangat sharing sekali, tidak pelit ilmu. Dan inilah salah satu ground beliau. Ada juga, oh ini ya, ini pohon cianci bunga putih yang sangat langka ya. Selama ini kita punya, berarti ini manis sih. Nah ini udah manis, asam juga, tapi yang bunga putih. Dan selama ini saya baru menemui ini. Ini kebun beliau. Ada sianci bunga merah. Yang tidak asam, yang manis itu karakter batangnya kurang bagus. Kurang bagus malah nggih. Dan di sini pohonnya subur-subur. Dan di sini tahap ground pembesaran sambil program. Ada saing simbur. Ya. Tuh saing simbur sudah sangat subur sekali ya. Oh niki nggih, pasebannya beliau. Paseban Bonsai Kyoto PPBI cabang Klaten, PBBI Jahema, Jaya Hebat Maju. Ini menjadikan inspirasi kita bersama ya, bahwa berbonsai itu butuh waktu, butuh tempat, juga butuh kesabaran ini, dan ilmu tentunya. Bisa dipakai 5 tahun, bahkan yang di rumah itu 2 kali panen. Oke ya teman-teman ikhtiar CH ya, saat ini saya mau lanjut ngobrol dengan Pak D. Suyata yang begitu semangat berbonsai dan murah ilmu. Dan di sini kami ngobrol bertiga. Ya, di sini kita bisa lihat tempatnya seperti ini, sangat nyaman. Ini bagaimana, ini impian kita bersama, semua pembonsai ingin punya tempat seperti ini. Ya Pak De ya? Betul. Itu idaman. Idaman para pembonsai ingin punya tempat seperti ini, dan Pak D. Suyata sudah punya. Bagaimana Pak De perasaannya Pak De? Satu, bonsai bagi saya adalah untuk hiburan, dan itu jangan sampai merepotkan kita sendiri, karena begitu kita tanam dari bibit cangkok, yang kita lanjutkan kita tinggal aja begitu biar hidup. Iya. Paling tidak pengocoran. Pak D, bagi ilmunya dong, bagaimana kok Pak D bisa sukses berbonsai sampai sekarang, apalagi karya-karyanya itu sudah sampai dibeli oleh teman-teman pecinta bonsai ataupun penggemar bonsai yang sudah tampil biasanya di pamnas-pamnas. Seperti apa Pak D? Untuk pembuatan bonsai itu berawal dari bahan yang semula dari, kebanyakan saya dari cangkok ya. dalam bahwa pembonsai itu image kita, pikiran kita, hati kita ini harus kita tata. Awal jangan keburu kita untuk menjual ya. Satu itu Pak D ya. Yang pertama itu. Yang kedua, orang pembonsai itu harus memenuhi 3T ya, 3T. Ini apa 3T ini Pak D? Nah, 3T itu ada kepanjangan. Satu, Satu. kita harus telaten dulu. Telaten. Nah, telaten itu sabar menunggu. Itu yang pertama.
Yang kedua, teliti. Baik itu mulai dari penataan perakaran, terus kemudian tahap akar, tahap batang, tahap cabang. Itu yang bisa membuat nanti hasil T yang ketiga akhirnya hasilnya akan teruji, di mana teruji itu ada dua. Satu, teruji pada saat kita kontes di prospek bisa merah. Iya. Itu yang dasar Prestasi pertama. ya. Ya. Yang kedua, teruji yang kedua bisa lagi kalau kita jual lakunya mahal. Itulah pembonsai yang bener-bener Dan gitu, disukai oleh kolektor Pak De ya. ya, kalau kelasnya sudah kolektor yang menyukai baru itu Artinya baru produk diakui. produk kita yang kita buat itu benar-benar diakui. Ya, di samping selalu sudah kita melewati teliti, telaten, teliti, hasil teruji. Syarat utama kalau Anda sekolah, entah kalau Anda belajar di guru, Iya. itu adalah harus memenuhi 3M. Wah, Nah, ini 3M ini Nopo nih yang gede. penting Ya, ini. ini penting sekali. Gurunya ngoceh, banyak ilmunya Iya. diberikan, harus melalui 3M. Satu, setiap diajar mau mendengarkan, Menyimak, menyimak. Ketika di lapangan kita mau melihat memperhatikan. prosesnya, memperhatikan. Ketiganya adalah yaitu mau mempraktekkan hasil yang diajarkan. Sampainya. Insya Allah nanti hasilnya pasti akan sama dengan guru. Itu. Harapannya Pak De, perkembangan bonsai di Indonesia ke depan seperti apa? Untuk harapan saya untuk bonsai ke depan itu adalah satu adalah mutu, itu yang utama. Mutu ya Pak De. Mutu bonsai itu harus yang bagus. Jadi tidak hanya asal-asalan kita tahunya bonsai, bahwa Iya. bonsai itu adalah pohon yang dikerdilkan. Kalau diawali dari cangkok sudah dibronkan, ya sudah dipot, Iya. dapat dangkelan lalu dipot, Iya. itu bisa 10 tahun nggak akan bakal jadi. Betul. Tapi kalau kita masukkan ke ground dulu, kita kembalikan ke alamnya dengan teknis yang benar, pohonnya akan cepat besar, percabangannya juga akan cepat besar, penyusunannya juga akan lebih mudah. Tahapannya. Ini tahapan-tahapan. Nah, bonsai yang laku itu, yang laku bisa tinggi itu kalau kita mulai mau tahapan dari tahapan akar, tahapan batang, cabang, anak cabang, secara keseluruhan sampai ke tajuknya. Anatominya. Itulah, anatominya itu akan sesuai. Yang dimaksud dengan anatomi itu adalah pertumbuhan atas, ya, mulai Siap. dari cabang, anak cabang, cucu cabang. Nah, dengan akarnya ini sama. Iya. Akar juga ada cabang, anak cabang, cucu cabang sama. Itulah. Tahapan dan proses ya Pak De ya. Nah, itu namanya anatomi tanaman, itu seperti itu. Dan sekarang ini kan sedang ramai banyak pemula ataupun yang coba masuk di bonsai ini Pak De. Pesan-pesannya bagi para teman-teman pemula bonsai ya Pak De, seperti apa? Nah, pesan-pesan saya pada para pemula, ya, mari kita terapkan, yaitu satu, jangan merusak alam. Iya, setuju Pak De, setuju. Kita Saya setuju banget. awali harus dengan Budidaya. budidaya untuk di cabang Klaten ini dari tahun 90 itu udah budidaya, terkenal budidaya, yaitu dari bahan cangkok aja yang murah. Siap. Kita bisa datang ke rumah temen, minta Iya, cangkokannya, betul. sampai rumah kita tanam dengan cara yang benar. Setuju Pak De, setuju. Nah, langkah-langkah pencakokan itu juga ada teorinya, Iya, ada ilmunya, ya. penanaman ada teorinya, media juga ada teori yang benar. Nah, ini. Dan teman-teman seputaran Jogja, Klaten ataupun di luar kota kan kalau ingin berguru, ingin belajar, boleh kan ke sini Pak De? Oh, sangat senang sekali. Sangat senang Saya sekali. pintu terbuka kalau mau belajar, monggo. Gitu. Dan saya sendiri sudah mempraktekkan dan hasil juga sudah kami petik Iya. dari gazebo yang dari 675 dengan benteng ketinggian 2,5 meter ini adalah dari karya bonsai-bonsai saya. Itu. Memang murni kita membonsai itu bukan sekedar bersenang-senang, selain mendapat hiburan, mendapat saudara, menjak teman, juga dapat hasil Pak De ya. Nah, itulah yang harus kita harapkan untuk ke Iya. depan. Jadi tidak hanya sekedar, bahkan kalau bahan itu
katakan 30%, 40%. Nah, mungkin dalam waktu 3 tahun ini kita bisa menjual yang jelas sudah di atas 2000 kalau memang itu udah benar prosesnya. Artinya gini Pak De ya, kalau saya tangkap dari bahasa Pak De tadi, kalau kita berbonsai dengan salah, ya pohon itu akan jadi kayu bakar. Tapi Ya, kalau betul. berbonsai dengan benar, siapa tahu bonsai kita bisa bernilai miliar Pak De ya. Nah, ini perlu saya kasih tahu ya, Iya. bahwa berbonsai itu adalah apabila di dalam kita membuat rumah tangga itu penerapannya itu tepat, maka hasilnya juga akan cepat. Siapa De? Jadi tidak kita itu sudah menanam, sudah besar, baru kita proses, akhirnya untuk mencari tahapan berikutnya itu Susah. cukup lama. Makanya untuk menentukan cabang ini harus tepat. Kalau tepat, insya Allah hasilnya juga akan cepat. Artinya prosesnya tuh seperti halnya kalau kita mendidik anaknya Pak De, dari tingkat PAUD, TK sampai SMP berikutnya Pak De betul, ya. betul sekali itu. Jadi kita dari seperti anak kita sekolah itu, pokoknya kalau kita menerapkannya itu tepat di dalam peletakan batang, cabang, ya terutama di gerak dasarnya itu sudah tepat, maka tidak akan ada sistem bongkar pasang. Siap Pak De, siap Pak De. Dan Nggak cepat. maju mundur, maju mundur, Nah, maju mundur. betul. Katanya membuat bonsai lama. Iya. Sebenarnya nggak lama, Kalau- asalkan kita tahu gerak dasarnya yang benar, Iya, konsep. tata letak cabangnya, konsep letak cabangnya yang benar, insya Allah itu cepat. Dan perlu diingat, tidak semua cabang harus kita pelihara, cukup simpel aja itu. Mana yang kita los? Mana yang kita butuhkan itu yang kita pakai, tidak semua cabang kita pakai. Oke Pak De, terima kasih bincang-bincang singkatnya ini, semoga menjadi semangat bagi para teman-teman pemula ya, khususnya pemula ini, Ya. agar bagaimana ke depan teman-teman bisa membuat bonsai ataupun produk bonsai yang bernilai. Ya. Seni juga bonusnya nilai rupiah Pak De ya. Yang pesan saya untuk yang muda, ya ini harus lebih semangat lagi. Siap. Saya yang sudah tua aja masih berani mengobrol dari cangkokan. Dan saya yakin dalam tempo 5 tahun kamu sudah saya jual. Iya siap. Targetnya tuh berapa tahun Pak De? Target saya paling maksimal taruhlah 7 tahun. 7 tahun. Minimal 3 tahun saya sudah bisa melembah. Oke Pak De, terima kasih, saya sudah diterima dengan baik jauh-jauh dari Lampung nih. Dan berikutnya saya mau lihat pohon Pak De satu-satu, boleh Pak De ya? Oh boleh, monggo Oke. silakan. Dan ini baru saya di ground ini baru 1,5 tahun. Oke. Nah, ini dari biji-biji serokok, untuk sensibur ini dari biji serokok itu retek gitu ya. Nah ini sekarang sudah sebesar ini, bisa dilihat sendiri karyanya. Ini baru 1,5 tahun ini pohon-pohon ini. Oke teman-teman, demikianlah ya. Jadi artinya kita tetap semangat berbudidaya ya. Jangan kalau bisa teman-teman mulai sekarang kita mengurangi mendongkel di alam. Kita cintai alam kita coba budidaya, kita belajar bagaimana berkesenian bonsai yang baik dan benar. Terima kasih Pak De ya ilmunya. Sama-sama. Yuk, Semoga Pak De selamat selalu berbonsai. sehat, panjang umur. Terima kasih Pak De. Selamat PBBI.